Hai semuanya, sawadee-krap. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kita akan bahas mengenai Teng Monida, terutama untuk hal yang berurusan dengan otopsi. Karena menurut aku nggak cuman orang Thailand yang curiga kenapa hasil otopsinya kok cuma begitu aja dan tidak mengindikasikan ini ke pembunuhan, tapi lebih ke masalah kecelakaan murni yang curiga nggak cuma di Thailand tapi juga di Indonesia dan banyak negara sepertinya. Terus selain aku bahas masalah otopsi tersebut, yang aku sampaikan ini nanti aku sampaikan adalah data-data berasal dari obrolan media massa di Thailand, plus juga obrolanku dengan beberapa temanku yang juga berprofesi sebagai seorang dokter, terutama untuk otopsi. Terus yang kedua akan aku bahas mengenai luka-luka yang memang terekam dari gambar kamera-kamera wartawan di Bangkok. Untuk kelima saksi tersebut ada luka-luka, walaupun penyidik sudah bilang ini adalah luka lama, visumnya sudah ada, tapi apakah ini make sense atau enggak, kita akan bahas, kita akan analisa lebih detail di sini. Yang pertama aku akan coba bahas adalah mengenai dari tubuhnya Teng Mo ya. Ini sebenarnya aku sedih sih melihat, sangat sedih banget melihat kondisi tubuh Teng Mo terakhir. Dan kalian juga mungkin sudah banyak yang lihat karena tersebar di internet, tapi tidak aku tunjukkan di sini ya teman-teman ya. Tapi akan aku gambarkan lebih, deskripsikan lebih detail. Pada saat Teng Mo dievakuasi kan memang banyak wartawan yang sudah merekam dan juga kayaknya dari mereka juga tersebar kemana-mana gitu. Jadi yang paling signifikan aku melihat adalah luka di mana nih, pahanya kanannya Teng Mo ya. Oke. Jadi paha kanannya Teng Mo itu kan ada luka yang memanjang, luka robekan gitu ya. Luka robekan panjang itu sekitar 30 cm lah. Ini adalah keterangan dari tim penyidik di kota Bangkok ya. Kalau dari tim penyidik sudah mengatakan bahwa penyebab luka di paha kanannya Teng Mo adalah karena baling-baling. Kemudian aku cek kan ya, baling-balingnya itu kan mereknya ini adalah Yamaha. Terus aku sudah lihat beberapa, ada dua yang diduga adalah speedboat yang dipakai oleh Teng Mo. Tapi keduanya juga mirip ternyata, terus juga sudah ada baling-balingnya. Ini adalah gambar baling-balingnya. Kemudian aku tanya dengan beberapa temanku yang merupakan dokter otopsi juga. Aku kirimkanlah foto Teng Mo di luka paha kanannya, terus juga dengan baling-baling yang dipakai di Teng Mo karena juga sudah tersebar di media massa. Aku tanya. Kemudian komentarnya dia adalah gini. Kalau lewat foto sih absurd ya, tapi kalau kena baling-baling kapal lebih parah lagi, pasti tulang pahanya kena. Itu tepi luka tidak rata dan dalam luka tampak, seperti terkena kekerasan benda tumpul yang merobeknya. Bisa batu karang, tepi kapal yang tajam tidak rata. Oke. Ini menurut aku juga linear ya, dengan beberapa penjelasan dari tim otopsi di Bangkok juga menyatakan dengan ini. Ada beberapa tim otopsi yang sudah, mereka nggak berani speak up lebih detail ya, karena itu bukan ranahnya mereka, tapi ini adalah pendapat-pendapat pribadi individu di kota Bangkok ya, walaupun mereka juga dokter. Sama sih dengan keterangan temanku ini bilang bahwa kalau ini kena baling-baling, itu pasti akan sampai ke tulangnya. Kan kalau lukanya Teng Mo ini dia hanya di pinggir, maksudnya di luar aja, tidak sampai mengenai tulangnya. Ini menurut aku make sense gitu. Kayak contohnya kita pakai golok gitu kan, kita motong ayam atau apa. Itu kan sama kan, apalagi ini pasti jauh lebih kuat gitu. Jadi aku sangat setuju banget ya, make sense sih menurut aku, tulang pahanya pasti kena kalau itu beneran karena kena dari si baling-balingnya. Apakah kalian setuju atau tidak? Tapi tentunya ini adalah masih dugaan ya, karena kan aku mengirimkan foto ini aku mengirimkan data ini hanya lewat foto ke temanku. Kalau untuk otopsi di Bangkok itu dari tim penyidik bilang karena kena baling-baling. Oke. Aku sih nggak percaya kalau kena baling-baling. Itu bagi aku pribadi ya, subjektif. Jadi aku harus bisa membedakan, aku harus menegaskan mana yang opini, mana yang merupakan data dari tim penyidik di kota Bangkok. Kalau opiniku pribadi, aku nggak percaya kalau itu adalah kena baling-baling. Alasannya yang seperti yang temanku tadi bilang ini, kalau dia kena baling-baling pasti tulangnya juga akan kena ya gitu. Terus penyebabnya apa ya kira-kira? Batu karang. Jadi kekerasan benda tumpul yang merobeknya. Misalnya batu karang atau tepi kapal yang tajam tidak rata. Oke, kalau batu karang kayaknya nggak mungkin ya, karena kan ini di sungai, jadi tidak ada karang. Minimal gitu, tidak ada di situ. Tapi kalau untuk kapalnya sendiri kan, apakah kapalnya ada bagian yang tajam? Oke, kapalnya sudut-sudutnya bisa aja tajam,
sudut-sudutnya bisa aja tajam, ya mungkin juga sih kalau untuk kapalnya mungkin. Tapi salah satu isu yang berada di Thailand adalah karena kan ditemukan juga untuk pembuka botol wine loh teman-teman. Jadi kan si salah satu saksi ya, yang di salah satu dari 5 orang di speedboat tersebut kan sudah mengakui bahwa dia adalah orang yang ngebuang minuman alkohol dan juga wine dalam tas kayak warna putih itu. Dan di situ selain ada gelas, juga ada tempat pembuka wine-nya. Beberapa orang-orang isu di Thailand bilang bahwa lukanya karena kena pembuka botol wine itu. Itu adalah yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi mungkin dari sudut-sudut kapal tersebut penyebabnya. Yang kedua adalah karena tempat buka wine. Atau juga kalau menurut aku apakah mungkin juga ada dugaan bahwa sebenarnya kapal tersebut pada saat seandainya benar bahwa Teng Mo tidak kecelakaan murni tapi karena ada unsur pembunuhan seperti itu, sebenarnya kapalnya tidak sedang berjalan. Dan mungkin saja Teng Mo itu terjatuh memang benaran di atas baling-balingnya, tapi dalam keadaan tidak sedang berjalan. Apakah mungkin seperti itu? Itu adalah hal yang menjadi kemungkinan. Tapi kalau ini dibilang pure karena kena baling-baling, ya suka nggak suka itu adalah press release yang sudah dinyatakan dari kepolisian di kota Bangkok. Dan ini juga membuat pertanyaan banyak media, banyak orang di Thailand juga. Terus yang berikutnya adalah akan aku bahas mengenai kalau luka di punggung biru-biru itu aku sudah bahas sebelumnya. Itu ada juga di tubuhnya Teng Mo. Tapi yang akan aku bahas sekarang lebih detail adalah mengenai luka-luka dari kelima saksi tersebut. Ini sudah ada gambarannya teman-teman. Ada hal yang pertama. Gambar yang pertama ini kan di sebelah kiri ya, pria ini yang pakai baju hitam. Kayak bekas cakaran. Terus juga sama juga yang satu itu juga bekas cakaran. Nah, kalau aku lihat persamaannya teman-teman dari ketiga pria ya, kita bandingkan, kita coba cari patternnya ya. Dari ketiga pria ini kok ada kemiripan ya. Kemiripannya adalah ada luka cakaran, nggak tahu sih cakaran atau apalah, pokoknya goresan gitulah ya. Itu sama-sama di tangan dan juga di lengan. Ya, yang pertama dan kedua sangat jelas sekali. Ini datanya adalah diambil dari rekaman wawancara pada saat media massa sudah datang di Bangkok ya, meliput dari kecelakaan ini. Itu adalah persamaannya. Tapi ada yang berbeda juga nih kan. Ada juga yang luka di siku-siku ini juga ada. Nah, lukanya kok mirip ya, semuanya di bagian atas gitu. Tangan begitu. Terus ada juga bukan luka, ini robekan baju. Robekan baju itu ada 3 titik. Pertama itu adalah di sini, di pundak, 1. Kedua adalah di belakang, di punggung. Ketiga adalah di bawahnya. Nah, itu adalah luka robekan baju di salah satu saksi. Nah, itu yang laki-laki, karena ada 3 laki-laki pada saat kejadian bersama Teng Mo. Sedangkan yang perempuan, aku tidak menemukan ini, perempuan ternyata cuma 1. Maaf teman-teman, aku keliru ngeliatnya. Ternyata perempuannya cuma 1 yang luka, itu adalah di jidat, kayak cakaran gitu. Dan ini bukan manajernya ya. Ini adalah perempuan yang lain kan? Correct me if I'm wrong gitu. Karena ya, ini adalah luka cakaran. Tapi sekali lagi, dari penyidik di kota Bangkok sudah menegaskan hasil visum mereka dinyatakan bahwa luka-luka di keempat orang saksi ini adalah luka yang sudah terjadi lama. Bukan karena bukan terjadi beberapa jam yang bertepatan dengan waktu kematian Teng Mo. Karena pada saat ini juga hal yang aneh sih menurut aku ya. Biasanya kalau dilakukan otopsi kan selain dicari tahu penyebab kematian, juga dicari tahu waktu kematiannya kapan begitu. Walaupun sudah ada keterangan dari penyidik bahwa Teng Mo itu jatuh berdasarkan keterangan dari 5 saksi di sana adalah sekitar jam 10.20. Ada yang berubah-ubah sih karena salah satunya nanti pasti akan menjadi salah satu tersangka, tapi bukan tersangka karena ini pembunuhan atau tidak, tapi tersangka karena memberikan keterangan palsu. Itu sudah dapat dipastikan di press conference yang kemarin. Tapi kan kita tidak tahu nih, belum aku temukan keterangan dari penyidik wawancara di kota Bangkok waktu kematiannya kapan begitu. Tapi mungkin apakah itu mungkin ya mengetahui waktu kematian karena maksudnya mungkin karena sudah ada waktu jatuhnya jam 10.20, terus ketahuannya jam 2 hari kemudian, mungkin waktu kematian nggak bisa sedetail itu mungkin ya. Jadi
nggak terlalu signifikan. Jadi ya waktu kematiannya kurang lebih seperti itu. Tapi aku berharap secara orang awam, aku pikir kita bisa mencari tahu waktu kematian dari jamnya sampai menitnya. Tapi sepertinya kayaknya agak sulit. Tapi bisa aja sih, tidak hanya didasarkan dari fisik jenazah korban, tapi juga dengan keterangan-keterangan dari saksi. Jadi kan bisa diketahui kapan waktu kematiannya. Oke, itu adalah foto yang menurut aku sangatlah janggal, dan banyak orang di Thailand juga nggak percaya, masa sih luka-luka itu sudah divisum dan hasilnya adalah luka lama bukan luka baru. Tapi kok sebegitu kebetulan ada banyak pattern yang sama, terutama untuk yang 3 pria ya. Lukanya itu di tangan semuanya, dan juga ada robek di bagian baju tersebut. Oke, so terus aku juga lihat dari beberapa speedboat ya. Beberapa speedboat itu kan memang ada macam-macam kriteria, ada macam-macam jenisnya, dan yang dipakai itu memang sudah fix confirm itu adalah Yamaha, dan ini adalah tipikal dari speedboat tersebut. Nah, makanya aku bilang tadi, tapi kan ini juga dia belok nggak lurus loh teman-teman. Kalaupun Tengmo jatuh di atas baling-baling, walaupun tidak bergerak, nggak mungkin lukanya juga lurus kan. Jadi kalau buat kalian yang udah ngeliat luka di paha kanannya Tengmo, dia tuh lurus banget, lurus 30 cm kurang lebih. So kalau ini adalah karena baling-baling, kalau kata temanku tadi yang seorang dokter juga ahli di bidang forensik akan bilang sampai tulang. Karena itu kan pasti kuat banget kan baling-baling itu. Jadi nggak cuma bagian luarnya aja yang terbuka. Tapi kan lukanya tidak sampai tulang kan, tidak sampai patah begitu. Tapi kalau ini jatuhnya di atas di baling-baling yang tidak bergerak, kan baling-balingnya tuh miring dia, nggak lurus. Itu juga nggak make sense. Jadi menurut ada 2 kemungkinan terbesarnya. Pertama adalah mungkin di sudut-sudut speedboat tersebut yang lancip, dia terjatuh dan juga terobek mungkin di situ. Yang kedua adalah dugaan dari masyarakat Thailand, ada pembuka botol yang juga ditemukan pada saat menemukan gelas wine, terus juga beberapa botol alkohol di sana. Itu yang menjadi salah satu isu-isu yang beredar. Oke, kalau menurut kalian, apakah hasil otopsi dan juga visum dari kota Bangkok itu valid atau tidak? Bagi aku pribadi, opiniku ya, ini opini ya, aku sih agak kurang begitu percaya. Makanya si keluarga dari Tengmo itu meminta untuk dilakukan otopsi yang kedua, dan mereka meminta untuk kepala dari dokter otopsinya yang memeriksa secara langsung. Terus teman-teman tanya, Anjas bukannya Tengmo itu sudah dikremasi? Belum teman-teman. Jadi Tengmo ini beragama Kristen ya, dan nanti kalau nggak salah di hari Sabtu atau Jumat gitu baru akan mulai dilakukan kayak servis untuk mungkin puji-pujian untuk kepergian gitu. Jadi belum dikremasi untuk jenazahnya Tengmo sendiri. I think that's all yang bisa aku bahas. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tinggalkan like, dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.